Cumi Lovers, hari ini kita akan mengupas tuntas rahasia di balik kesuksesan finansial para selebriti yang tak hanya jago di panggung hiburan, tapi juga piawai berinvestasi. Siapa sangka sosok-sosok seperti Tukul Arwana yang dikenal kocak, Haji Bolot dengan kesederhanaannya, hingga musisi rock sekelas Tantri Kotak dan aktris multitalenta Tia Aristia ternyata punya satu kesamaan, yaitu mereka adalah juragan kontrakan. Ini membuktikan bahwa di balik gemerlap dunia hiburan, banyak artis yang cerdas melihat peluang investasi jangka panjang demi masa depan yang lebih mapan. Halo Cumi Lovers! Kali ini kita akan membahas kisah inspiratif dari dua komedian legendaris yang tak hanya sukses menghibur di layar kaca, tapi juga piawai dalam berbisnis. Siapa lagi kalau bukan Tukul Arwana dan Haji Bolot? Di balik kelucuan dan kesederhanaan mereka, ternyata keduanya adalah juragan kontrakan yang sukses besar. Tukul Arwana bahkan kabarnya memiliki lebih dari 200 unit rumah kontrakan yang menghasilkan pundi-pundi fantastis. Sementara Haji Bolot juga dikenal dengan puluhan unit kontrakannya dan hunian pribadi yang super luas. Kisah mereka membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kejelian melihat peluang, investasi di bidang properti bisa menjadi kunci kemapanan finansial jangka panjang. Tukul Arwana berawal dari ngontrak rumah, kini kontrakannya sampai ratusan pintu. Luar biasa sekali perjalanan Tukul Arwana yang tak hanya sukses di dunia hiburan, tapi juga jadi juragan properti sejati. Kabarnya, dengan lebih dari 200 unit rumah kontrakan, Tukul bisa meraup penghasilan fantastis hingga 400 juta rupiah per bulan. Angka ini tentu bukan main-main, menunjukkan bagaimana ia berhasil membangun kerajaan bisnis properti yang stabil dan sangat menguntungkan di luar kariernya sebagai komedian dan presenter. Ini membuktikan bahwa di balik kesederhanaan dan gaya lucunya di layar kaca, Tukul adalah sosok yang sangat cerdas dalam mengelola keuangan dan melihat peluang investasi. Bisnis kontrakan ini yang konon ide awalnya datang dari almarhumah istrinya, menjadi sumber kekayaan pasif yang konsisten, menjamin kemapanan finansialnya di masa depan. Apa yang dicapai Tukul Arwana ini bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Ini menegaskan bahwa kerja keras di satu bidang bisa menjadi modal untuk sukses di bidang lain, terutama jika disertai dengan kejelian melihat peluang bisnis. Salut untuk ketajaman bisnis Tukul Arwana. Kerja keras saat muda, berbuah manis saat tua. Siapa sangka, di balik tingkah kocak dan polosnya, di layar kaca, komedian legendaris Haji Bolot adalah seorang juragan kontrakan sukses. Ia bahkan kini punya rumah pribadi yang super luas, mencapai 1.000 meter persegi. Ini membuktikan bahwa di balik kesederhanaannya, Haji Bolot punya perhitungan bisnis yang jeli dan kerja kerasnya membuahkan hasil yang sangat fantastis. Harta kekayaan Haji Bolot, khususnya dari bisnis kontrakan, memang bukan rahasia lagi. Ia memiliki banyak unit properti sewaan yang menjadi sumber penghasilan pasif utamanya. Dengan pendapatan rutin dari kontrakan-kontrakan tersebut, tak heran jika ia mampu membangun hunian impian seluas itu. Ini jadi inspirasi bahwa kesuksesan finansial bisa diraih dari berbagai jalur, termasuk investasi properti yang stabil. Kisah Haji Bolot ini juga mengajarkan kita bahwa penampilan sederhana tidak selalu mencerminkan kondisi finansial seseorang. Ia berhasil membuktikan bahwa dengan ketekunan, kejelian melihat peluang, dan manajemen yang baik, siapapun bisa meraih kemapanan. Salut untuk Haji Bolot. Selain Tukul Arwana dan Haji Bolot, ada figur publik yang tak hanya sukses di dunia hiburan, tetapi juga cerdas dalam berinvestasi di sektor properti, seperti Tantri Kotak dan Tia Aristia.
Tantri dengan visinya untuk masa depan telah membangun bisnis kos-kosan bernama Kos Bobo Manis di Yogyakarta, menunjukkan bahwa ia tak hanya menggebrak panggung, tapi juga piawai dalam bisnis. Sementara itu, Tia Aristia dengan jujur berbagi realita bahwa membangun bisnis kontrakan tidak selalu langsung mendatangkan untung di awal. Butuh kesabaran dan konsistensi untuk mencapai titik balik dan menuai hasil manisnya. Kisah mereka berdua mengajarkan kita bahwa investasi properti memang menjanjikan, namun diperlukan strategi dan ketekunan yang tidak instan. Visi jangka panjang dan investasi masa depan. Selain suaranya yang menggelegar di atas panggung bersama Kotak, Tantri Kotak ternyata punya sisi lain yang tak kalah keren. Ia adalah juragan kos-kosan di Yogyakarta. Bersama sang suami, Ardah, Tantri berhasil membangun bisnis properti yang memberikan pendapatan pasif. Ini menunjukkan bahwa di balik kesibukan bermusik, ia punya visi jangka panjang dalam berinvestasi. Bisnis kos-kosan yang diberi nama Kos Bobo Manis, ini berlokasi di Maguwo Harjo, Yogyakarta dan memiliki 8 kamar. Lokasinya yang strategis di kota pelajar seperti Jogja tentu menjadi keuntungan besar, memastikan tingkat hunian yang baik. Ini membuktikan bahwa Tantri tak hanya piawai bernyanyi, tapi juga cerdas dalam melihat peluang bisnis di luar dunia hiburan. Ya kita memutuskan kenapa Jogja, karena kita memang pengen banget punya aset yang bisa kita tinggali suatu saat gitu. Terus ya memang di sana pun kan kayaknya aku ngelihat dari segi bisnisnya pelajar banyak, terus abis itu banyak juga wisatawan yang ke sana, dan memang bentuk kos-kosanku ini kan bukan hanya kos-kosan bulanan, jadi harian pun bisa dipakai gitu. Jadi ya buat kita sih sebenarnya karena maka kepengen banget tinggal di Jogja, jadi kita punya aset di sana minimal. Kisah Tantri ini bisa jadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para musisi lain, bahwa investasi properti seperti kos-kosan adalah pilihan yang menjanjikan untuk membangun kemapanan finansial. Dengan perencanaan yang matang, bisnis sampingan pun bisa berjalan sukses tanpa mengganggu karier utama. Ya alhamdulillah kan kita dikasih kepercayaan untuk punya aset kos-kosan di Jogja. Itu jadi salah satu yang memang selain bernyanyi sebagai solo karir Mas Arda, ya dia juga mengurusin urusan kos-kosan dan lain-lain gitu. Jadi ya itu sih yang memang di luar dari musik yang kita kerjain. Ya doanya sih ya pengen ya Mbak, tapi ya kita ngikutin aja lah. Ya ini aja satu kos-kosan ini aja butuh effort yang luar biasa untuk bisa kita kembangin secara bisnisnya. Jadi mungkin kalau misalkan sudah established, udah aman semuanya, mungkin kita akan tambah kalaupun memang dikasih rezeki sama Allah. Tapi sekarang kita nikmatin dulu aja proses kita menjadi bapak dan ibu kos. Gak semudah itu bisnis kos-kosan, jangan berharap bisa langsung untung. Siapa sangka, di balik kesibukan Tia Aristia sebagai artis dan influencer, ia juga menjajal peruntungan sebagai juragan kos-kosan. Namun, Tia blak-blakan mengakui bahwa bisnis ini tak langsung memberikan keuntungan instan. Pengakuan ini tentu memberikan pandangan realistis bagi banyak orang yang mungkin berpikir bahwa investasi properti langsung mendatangkan pundi-pundi uang dalam sekejap mata. Tia menjelaskan bahwa untuk mencapai titik balik dan keuntungan, ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari investasi awal yang besar, biaya operasional, hingga masa tunggu agar kos-kosan terisi penuh. Ini menunjukkan bahwa di balik kesuksesan seorang juragan kontrakan atau kos-kosan, ada kerja keras, kesabaran, dan perhitungan matang yang tak terlihat di permukaan. Pengalaman Tia Aristia ini mengajarkan bahwa setiap bisnis, termasuk properti sewaan, membutuhkan waktu, dedikasi, dan strategi yang tepat untuk bisa benar-benar menguntungkan. Ini menjadi pengingat penting bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia investasi properti, bahwa keuntungan besar butuh proses, bukan datang secara instan. Nah, Cumi Lovers, kisah-kisah sukses para artis ini mulai dari Tukul Arwana, Haji Bolot, Tantri Kotak, hingga Tia Aristia menunjukkan bahwa di balik gemerlap panggung hiburan,
terdapat kecerdasan finansial yang patut diacungi jempol. Mereka tidak hanya mengandalkan popularitas sesaat, melainkan dengan cermat mengelola penghasilan saat masih aktif berkarir untuk membangun bisnis kontrakan dan kos-kosan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana perencanaan matang dan kejelian melihat peluang dapat membawa kemapanan finansial, memastikan hari tua yang tenang dan produktif di luar sorotan kamera. So ya, jangan lupa tonton terus Cumi Lifestyle setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Cuma di YouTube channel cumicumi.com. See ya Cumi Lovers!